Pada tahun 1920-an, Hindia Belanda dikenal sebagai salah satu produsen gula terpenting di dunia. Produksi ini tak lepas dari peran besar teknologi industri yang diimpor langsung dari Eropa. Salah satu nama paling berpengaruh adalah Gebroeders Stork and Company, sebuah pabrik mesin asal Hengelo, Belanda, yang memasok peralatan berat ke puluhan pabrik gula di tanah jajahan. Melalui kamera Willy Mullins dari Haga Film, kita diajak menyaksikan proses produksi gula dari balik jalur kereta yang melintasi pedesaan di Pulau Jawa, menghubungkan ladang tebu, kem-kem buruh, hingga ke jantung industri, pabrik penggilingan. Film ini bukan sekadar rekaman mesin dan bangunan, tapi potret tentang bagaimana sistem kolonial bekerja. Dengan ketepatan teknik Eropa dan tenaga kerja bumi putra yang menopang seluruh rantai produksi. Inilah dokumentasi visual langka tentang simbiosis antara model, mesin, dan manusia di masa kolonial. Sebelum tebu bisa dipanen, lahan harus dikelola dengan sistem irigasi yang teliti dan terencana. Kolonial Belanda menyebutnya bevloeingswerken, yaitu pekerjaan pengairan yang dirancang untuk memastikan kelembapan tanah tetap stabil sepanjang musim tanam. Kebun tebu diatur seperti ladang-ladang besar yang dialiri air melalui kanal, saluran kecil, dan pintu air yang bisa dibuka tutup sesuai kebutuhan. Pekerjaan ini tidak sederhana, dari penggalian saluran, penataan kontur tanah, hingga perawatan berkala. Semuanya mengandalkan kerja paksa dari para buruh lokal. Sistem ini menjadi fondasi dari keberhasilan panen. Tanpa pengairan yang konsisten, batang tebu akan gagal tumbuh maksimal, dan pabrik-pabrik akan kehilangan pasokan bahan baku. Disinilah terlihat bahwa kesuksesan industri gula kolonial bukan hanya soal mesin dan teknologi, tapi juga perhitungan agriculture yang cermat dan tenaga kerja murah yang dikerahkan untuk menjalankannya hari demi hari. Inilah Jongriat, tebu muda yang baru beberapa bulan tumbuh di ladang. Meski batangnya belum sebesar tebu siap panen, Jongriat memiliki peran penting dalam manajemen rotasi lahan dan pemeliharaan pasokan bahan baku untuk industri gula kolonial. Para insinyur Belanda telah menghitung siklus tanam secara ketat. Setelah lahan dipanen, area itu tidak langsung ditinggalkan. Sebaliknya, ditanami kembali dengan bibit tebu yang baru. Dalam hitungan bulan, muncullah batang-batang muda seperti ini. Disebut Jongriat atau secara harfiah, tebu muda. Mereka masih terlalu lunak untuk digiling, tapi inilah masa krusial. Batangnya harus terus dijaga kelembapannya, gulmanya dibersihkan, dan tanahnya dipupuk secara teratur. Setelah melewati masa pertumbuhan selama 12 hingga 18 bulan, tanaman tebu mencapai fase kematangan. Proses pemotongan dimulai saat kadar gula dalam batang mencapai titik maksimal, biasanya menjelang musim kemarau. Di Hindia Belanda, pemotongan dilakukan secara manual oleh buruh tani dengan sabit atau parang. Mereka bekerja dalam barisan teratur, menyisir lahan dari ujung ke ujung di bawah terik matahari. Tebu dewasa ini, yang tingginya bisa mencapai 3 meter, tumbuh subur di dataran rendah vulkanik seperti di sekitar Kediri, Mojokerto, hingga Cirebon. Di wilayah inilah ladang-ladang luas milik pabrik gula kolonial berkembang pesat. Potongan batang kemudian ditumpuk dan diangkut ke pabrik dalam waktu sesingkat mungkin. Sebab kandungan gula dalam tebu akan menurun drastis bila dibiarkan terlalu lama di ladang. Proses ini menjadi penghubung penting antara tenaga kerja lokal, sistem pertanian tropis, dan kebutuhan industri manis yang mendunia. Inilah jantung dari seluruh siklus industri gula kolonial, sebuah pabrik modern dengan teknologi termutakhir di masanya. Bangunan besar berdinding seng ini bukan hanya tempat pengolahan, tapi juga simbol dominasi ekonomi Hindia Belanda di sektor agraria.
Pabrik-pabrik semacam ini mulai menjamur sejak akhir abad ke-19, dibangun oleh kongsi dagang dan investor Eropa, terutama Belanda dan Jerman. Salah satu contohnya adalah pabrik gula di Wonopringo, Rejosari, hingga Sumberharjo, yang kala itu menjadi ikon modernisasi industri di tanah jajahan. Mesin-mesin penggiling bertenaga uap mengolah ribuan ton tebu setiap harinya. Di dalam, roda ekonomi berputar cepat, dari pemotongan, pengepresan, hingga kristalisasi. Semua berjalan dalam sistem kerja terkoordinasi, didukung oleh manajemen Eropa, mandor lokal, dan ribuan buruh bumi putra. Mereka bekerja dalam tempo yang ketat, di tengah kebisingan mesin dan suhu yang tinggi. Gula putih yang dihasilkan bukan untuk pasar lokal, tapi diekspor ke Eropa dan Amerika. Inilah sistem tanam paksa yang telah berevolusi menjadi kapitalisme industri berbasis ekspor, dengan pabrik sebagai epicentrum kekayaan dan juga ketimpangan. Pabrik gula modern seperti ini bukan hanya fasilitas produksi, ia adalah monumen kolonialisme, berdiri kokoh di tengah ladang tebu yang luas, sekaligus menyisakan jejak sosial dan sejarah yang panjang bagi tanah Nusantara. Setelah dipanen dari ladang, batang-batang tebu diangkut menuju pabrik menggunakan lori atau gerobak. Proses ini memanfaatkan jalur rel kecil yang menghubungkan kebun dengan pusat pengolahan. Setibanya di pabrik, tebu dapat diturunkan secara manual oleh buruh-buruh lokal. Proses ini menuntut tenaga fisik dan ketepatan waktu, karena tebu harus segera diolah untuk menjaga kualitas gulanya. Di era sebelum otomasi, pemindahan tebu dari gerobak ke jalur penggilingan mengandalkan tenaga manusia sepenuhnya. Para buruh dengan tubuh terlatih dan gerakan berulang mengangkat batang-batang tebu satu persatu. Kadang ratusan kali dalam sehari. Proses ini bukan sekadar kerja fisik, tetapi bagian dari rantai produksi yang menuntut ritme presisi. Tebu harus cepat dipindahkan agar tetap segar sebelum digiling. Pemindahan ini dilakukan di area yang telah dirancang sedemikian rupa, biasanya di pelataran yang dekat dengan pintu masuk pabrik. Meski sederhana di mata modern, inilah tahap krusial dalam proses panjang produksi gula. Namun, proses manual yang melelahkan itu perlahan tergantikan oleh teknologi mutakhir masa itu. Sistem pemindah tebu otomatis buatan Stork, sebuah perusahaan teknik asal Belanda yang menjadi pelopor dalam modernisasi pabrik gula di Hindia Belanda. Melalui mekanisme yang digerakkan listrik, batang-batang tebu tak lagi harus dipanggul oleh manusia, melainkan diangkut oleh alat angkut otomatis menuju jalur penggilingan. Teknologi ini bukan sekadar efisiensi, tapi simbol transisi, dari buruh ke mesin, dari kerja otot ke kekuatan listrik. Stork's Rietlose Inrichting, atau sistem pemindahan tebu elektrik, memungkinkan pabrik memproses dalam volume besar, dengan kecepatan lebih tinggi, dan risiko kelelahan buruh yang lebih rendah. Perubahan ini menjadi salah satu pilar industrialisasi di sektor agriculture kolonial. Modernisasi seperti ini memperlihatkan bagaimana kekuatan teknis Eropa mulai menancap kuat di tanah jajahan, menciptakan sistem produksi massal yang tidak lagi bergantung pada ritme manusia, melainkan kecepatan mesin. Dengan bantuan alat garuk elektrik, the elektrische Riethark, batang-batang tebu digiring naik ke atas carrier, semacam konveyor besi yang berjalan perlahan namun pasti. Dari sana, seluruh muatan diarahkan menuju bagian paling vital dari pabrik, deretan mesin penggiling, atau yang kala itu disebut Molen Batterij. Sistem ini bekerja nyaris tanpa jeda. Dalam satu gerakan berantai, tebu yang sebelumnya ditanam dengan tangan dan dipanen dengan tenaga manusia kini mengalir secara otomatis menuju proses ekstraksi.
Tak ada lagi waktu yang terbuang untuk memindah secara manual. Semuanya telah ditata secara mekanis dan presisi, mencerminkan ketelitian khas pabrik-pabrik Belanda zaman itu. Langkah pertama dalam ekstraksi dilakukan di unit bernama crusher. Disinilah batang tebu mulai dihancurkan secara mekanis. Mesin ini dilengkapi roll-roll baja yang bergerigi. Bukan sembarang gigi, tapi dirancang khusus agar mampu meremukan serat keras tebu dengan efisien. Tujuannya bukan sekadar memecah, tapi membuka jaringan dalam batang tebu agar sari patinya mudah dilepaskan pada tahap berikutnya. Disinilah proses industri mulai menggantikan kerja manusia, tepat, cepat, dan konsisten. Tebu yang telah dihancurkan dibawa oleh carriers melewati rangkaian 3 atau lebih mesin giling, molen batterage. Masing-masing molen bertugas memeras sari tebu secara bertahap, makin dalam, makin tuntas. Selama proses ini, ampas yang masih mengandung sisa gula disemprot air atau nira encer. Teknik ini disebut imbibisi dan fungsinya jelas, meningkatkan efisiensi ekstraksi. Dengan menyiram ampas, sisa gula yang masih terperangkap bisa ikut larut dan terbawa keluar. Hasilnya, rendemen lebih tinggi, limbah lebih bersih, dan tiap tetes nira yang berharga tidak terbuang sia-sia. Seluruh sistem penggilingan, mulai dari crusher hingga deretan molen, tidak digerakkan secara sembarangan. Roda-roda gigi besar, dikenal sebagai cam wheel overbringing, menjadi perantara utama dalam mentransfer tenaga. Sumber tenaganya bukan listrik, tapi mesin uap, dirancang khusus untuk kebutuhan industri gula. Mesin-mesin raksasa ini berdiri gagah di ruang tenaga, menghembuskan kekuatan mekanik ke seluruh jalur penggilingan. Inilah jantung dari pabrik. Uap panas yang dikendalikan, menggerakkan baja dan gigi logam, menuntaskan tugas memeras setiap tetes manis dari batang tebu. Ruang molen, atau yang kerap disebut molen huis, adalah jantung dari keseluruhan sistem pengolahan tebu. Disinilah tebu yang telah dipotong dan dihancurkan dialirkan menuju mesin-mesin besar yang berputar siang dan malam. Gambar-gambar dari berbagai pabrik menunjukkan bahwa meskipun berbeda lokasi, prinsip kerjanya tetap sama, memaksimalkan ekstraksi sari tebu dengan efisiensi setinggi mungkin. Dinding-dinding pabrik yang lembab, dipenuhi embun air tebu dan uap panas dari mesin, menjadi saksi bagaimana kekuatan industri bergerak dengan presisi. Gulungan baja yang tertata sejajar memutar dan menghancurkan batang tebu yang masuk. Sistem mekanik yang rumit digerakkan oleh mesin uap besar, menjaga irama kerja tetap stabil. Tidak boleh terlambat, tak boleh salah arah. Lantai rumah molen biasanya dipenuhi sisa batang tebu yang sudah diperas atau disebut ampas, yang tetap dikelola agar tidak menimbulkan pemborosan. Beberapa pekerja berdiri waspada di samping mesin, siap menyesuaikan tekanan atau menarik tuas darurat jika terjadi gangguan. Molen-molen ini bukan sekadar alat, tapi bagian dari sistem yang rumit dan saling bergantung. Dari kereta pengangkut tebu, jalur conveyor, hingga penyemprot air untuk memperbesar hasil ekstraksi gula dari ampas. Setiap detik dalam rumah molen adalah hasil dari perhitungan yang teliti, perpaduan antara teknologi, ketepatan waktu, dan kerja keras manusia. Maka tak heran, pabrik gula menjadi simbol utama dari kemajuan industri kolonial di Hindia Belanda. Dan melalui rekaman-rekaman ini, kita menyaksikan sendiri denyut nadi perekonomian masa itu, yang digerakkan oleh mesin, tapi bergantung pada peluh para pekerja.
Setelah melalui gilingan terakhir, ampas tebu, yang dalam istilah teknis disebut bagase, diturunkan dari proses utama dan segera diarahkan ke jalur akhir pemanfaatan. Tak dibuang percuma, ampas ini langsung diangkut oleh alat mekanis bernama Hark Carrier, semacam konveyor besar yang bergerak pelan namun pasti menuju rumah kettle. Di sanalah, di ruang penuh dengung dan panas itu, ampas tebu diubah menjadi bahan bakar. Ia dimasukkan ke dalam tungku besar untuk membangkitkan uap yang menggerakkan seluruh sistem pabrik. Api yang menyala dari ampas itulah yang memungkinkan mesin-mesin raksasa terus berdentum siang dan malam. Daur tertutup dari hasil dan sisa produksi, menciptakan efisiensi dalam bentuk paling dasar, namun juga menandai bagaimana setiap elemen dimanfaatkan sepenuhnya oleh rezim industri kolonial. Namun, tidak semua ampas langsung dihabiskan untuk pembakaran. Kelebihan ampas yang tak terpakai pada hari itu akan segera diolah. Para pekerja memadatkan sisa-sisa ini ke dalam balok besar, kemudian membungkus dan menyimpannya dalam jumlah banyak di pelataran terbuka. Tumpukan-tumpukan bal ampas berdiri seperti monumen diam dari kerja keras tanpa henti. Di satu sisi, ia adalah limbah organik. Di sisi lain, ia adalah cadangan energi masa depan. Disiapkan bila mesin mendadak lapar atau saat panen berikutnya belum tiba. Inilah potret industri gula zaman itu. Tidak hanya mengeksploitasi tanaman hingga ke batang terakhir, tapi juga manusia hingga ke titik tenaga terakhir. Setiap elemen punya tempat dalam sistem, bahkan yang tersisa pun tak pernah dibiarkan menganggur. Setelah disaring dan dimurnikan, nira dialirkan ke unit penguapan. Disinilah proses pemekatan berlangsung. Dengan panas tinggi, air di dalam nira diuapkan perlahan hingga tinggal cairan kental kayak gula. Semua dijalankan secara cermat. Suhu, tekanan, dan waktu harus tepat. Kesalahan sedikit saja bisa merusak hasil seluruh produksi. Begitu nira cukup kental, ia siap masuk ke tahap kristalisasi, di mana cairan ini perlahan berubah menjadi butiran gula. Proses yang tampak sederhana, tapi sebenarnya menuntut ketelitian tinggi dan kerja keras banyak pihak. Dari tetesan nira itulah, akhirnya gula terbentuk, benda kecil yang menyimpan jejak teknologi, kolonialisme, dan tenaga manusia Hindia Belanda. Salah satu bahan utama yang digunakan dalam proses pemurnian nira adalah kapur susu, atau dalam istilah teknis disebut calc milk. Zat ini berfungsi untuk mengikat kotoran dan partikel asing yang tersisa di dalam cairan nira sebelum melalui tahap penguapan. Untuk menghasilkan kapur susu ini, pabrik memiliki instalasi khusus berupa tungku pembakaran batu kapur, calcium ovens. Disinilah bongkahan batu kapur dibakar dalam suhu sangat tinggi hingga menjadi kapur tohor, lalu dicampur dengan air untuk menghasilkan larutan kapur aktif. Proses ini bukan sekadar tambahan, ia krusial, karena tanpa pemurnian kimiawi yang tepat, hasil akhir akan keruh, berwarna gelap, dan tidak stabil. Inilah sebabnya mengapa pabrik gula Hindia Belanda harus membangun instalasi yang kompleks dan lengkap, hanya untuk menjamin kualitas dari setetes nira menjadi kristal putih. Semua ini memperlihatkan satu hal, bahwa di balik secuil gula tersembunyi alur industri yang rapi, teknologi kolonial yang rumit, dan keterlibatan tangan-tangan lokal yang tak tercatat dalam sejarah resmi. Dari tungku kapur, bahan itu dialirkan ke tromol pemutar. Sebuah tabung berputar yang mencampur kapur tohor dengan air. Disinilah lahir kapur susu, zat penting untuk menjernihkan nira sebelum dimasak jadi gula. Sebelum digunakan dalam proses pemurnian, kapur susu disaring terlebih dahulu. Proses penyaringan ini memakai alat khusus bernama calc milk sieve. Penyaringan ini memastikan tidak ada partikel kasar yang ikut masuk ke dalam cairan.
Untuk menyempurnakan proses pemurnian, cairan nira yang telah dicampur dengan kapur susu harus melewati tahap penyaringan lanjutan. Disinilah filter persen atau alat penyaring bertekanan digunakan. Alat ini membantu memisahkan endapan halus yang tersisa agar hasil akhir benar-benar jernih dan siap masuk ke tahap penguapan. Setelah melewati tahap pemurnian, nira tebu yang semula encer kemudian dimasukkan ke dalam verdampers atau alat penguap raksasa. Dalam unit ini, nira dipanaskan perlahan untuk menguapkan sebagian besar kandungan airnya. Proses ini berlangsung bertahap melalui beberapa bejana hingga larutan menjadi kental pekat. Selanjutnya, cairan ini dipindahkan ke dalam kook panen, semacam wajan besar bertekanan. Tempat suhu dan tekanan dikendalikan secara presisi. Disinilah keajaiban kristalisasi terjadi. Gula mulai terbentuk dari larutan yang terkonsentrasi. Kristal-kristal gula ini akan terus tumbuh hingga mencapai ukuran yang diinginkan, menandai akhir dari perjalanan panjang cairan nira menjadi butiran manis bernama gula. Gula yang telah mengkristal kemudian dipisahkan dari cairan molase menggunakan baterai centrifugal. Mesin-mesin ini berputar sangat cepat, memanfaatkan gaya centrifugal untuk memisahkan kristal gula dari sisa cairan. Dengan cara inilah, gula murni dapat diperoleh dalam bentuk butiran yang kering dan siap dikemas. Gula yang telah terkristalisasi dialirkan melalui saluran penggetar. Proses ini membantu memisahkan butiran secara merata. Setelah itu, gula masuk ke dalam pengering silinder yang berputar. Di sana, kelembapan sisa dihilangkan sebelum gula dikemas. Setelah melalui tahap pengeringan, gula yang telah bersih dan kering dikumpulkan dalam wadah besar untuk siap dikemas. Proses pengemasan dilakukan secara manual maupun dengan bantuan mesin sederhana, sesuai kapasitas dan sistem kerja pabrik pada masa itu. Gula tersebut dimasukkan ke dalam karung-karung besar berbahan goni, lalu ditimbang dengan teliti agar setiap karung berisi berat yang seragam. Para buruh kemudian menyusun karung-karung ini dalam barisan rapi untuk didistribusikan ke gudang, pelabuhan, atau pasar dalam dan luar negeri. Pemandangan ini menandai akhir dari sebuah siklus panjang produksi, dari tebu di ladang hingga menjadi kristal manis siap jual. Setelah melewati proses pengeringan dan pengemasan, gula yang telah dikristalisasi dimasukkan ke dalam karung-karung goni dan disusun rapi untuk dikirim ke pelabuhan. Sistem pengiriman ini bukan sekadar logistik biasa, melainkan bagian dari infrastruktur kolonial yang dibangun secara sistematis sejak akhir abad ke-19. Di Jawa, jalur kereta api menjadi tulang punggung distribusi, menghubungkan pabrik-pabrik gula di pedalaman seperti di Kediri, Madiun, atau Klaten, langsung ke pelabuhan utama seperti Tanjung Perak di Surabaya, Pelabuhan Semarang, atau Batavia. Jaringan ini dirancang khusus untuk mendukung ekspor hasil bumi, dengan gula sebagai salah satu komoditas unggulan Hindia Belanda. Begitu tiba di pelabuhan, karung-karung gula dimuat ke kapal uap dan dikirim ke Rotterdam, Hamburg, atau kota-kota pelabuhan lainnya di Eropa. Proses ini mencerminkan bagaimana Pulau Jawa diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi global sebagai lumbung manis bagi kebutuhan dunia industri Eropa. Gula dari pabrik dikirim lewat kereta ke gudang ekspor milik Johannes Frederik Esser di Pasuruan. Di sinilah gula disimpan sebelum dikapalkan ke luar negeri. Gula dari berbagai pabrik di pedalaman Jawa dikirim melalui jalur kereta api ke gudang ekspor milik Johannes Frederik Esser di kota Pasuruan, sebuah kota pelabuhan penting di pesisir timur Jawa. Setibanya di lokasi, gerbong-gerbong gula yang disegel secara resmi dibuka. Proses ini menandai awal dari tahapan penyimpanan dan distribusi. Gudang besar milik Esser, atau disebut juga Lutz, menjadi titik akhir sebelum gula-gula ini diangkut menuju pelabuhan untuk diekspor ke berbagai negeri, mulai dari Eropa hingga ke India Britania, Tiongkok, dan Jepang.
Salah satu syarat mutlak agar gula tetap terjaga mutunya selama disimpan adalah penggunaan karung yang benar-benar prima. Setiap karung harus memiliki anyaman yang kuat dan seragam, tanpa cacat sedikit pun. Bila petugas gudang menemukan karung dengan bahan yang buruk, anyaman yang longgar, atau kesalahan tenun sekecil apapun, maka karung tersebut akan langsung ditandai dengan sebuah tanda silang besar. Penandaan ini bukan sekadar simbol, tapi penegasan bahwa isinya tidak boleh dibiarkan lebih lama di dalam wadah yang berisiko. Maka tanpa menunda waktu, gula dari karung tersebut segera dipindahkan ke karung baru yang sesuai standar. Tindakan cepat ini dilakukan demi memastikan seluruh hasil produksi tetap layak untuk diekspor ke pasar internasional. Penomoran setiap kelompok karung gula atau yang disebut caveling merupakan prosedur penting sebelum pengapalan atau penjualan. Dengan sistem ini, setiap partai gula bisa dilacak asal-usulnya secara akurat, memudahkan pengawasan mutu dan memastikan semuanya sesuai standar ekspor. Setibanya di gudang, dari setiap partai karung gula diambil satu atau beberapa sampel. Proses ini penting untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Kemudian perusahaan ekspor seperti Afschip and Komisie Zak Esser menerima konto kontrol dari produk tersebut sebagai acuan mutu sebelum pengapalan. Perhatikan alat pengambil sampel yang digunakan, besi tajam dan ramping yang dirancang khusus agar tidak meninggalkan lubang besar pada karung. Tujuannya jelas, agar butiran gula tidak bocor keluar dan mutu simpan tetap terjaga. Beginilah proses Opstapellopen, penyusunan karung-karung gula yang dilakukan dengan keahlian fisik dan keterampilan mata. Para buruh menaikkan karung satu demi satu, membentuk tumpukan yang menjulang di dalam gudang. Ini bukan pekerjaan ringan. Karung-karung itu berat, sementara para buruh hanya mengandalkan tenaga tubuh tanpa alat bantu modern. Namun dengan irama kerja yang nyaris otomatis, mereka menyusun lapis demi lapis hingga karung-karung itu tersusun seperti dinding batu. Tiap buruh tahu peran dan posisi mereka. Ada yang mengangkat, ada yang menumpuk, ada yang menjaga kestabilan. Di balik gerakan yang tampak sederhana ini, tersembunyi disiplin tinggi dan koordinasi yang matang. Inilah kerja fisik yang membentuk denyut nadi perdagangan Hindia Belanda. Mengalirkan gula dari kebun ke pelabuhan, dari gudang ke kapal. Di dalam gudang, karung-karung gula yang semula ditumpuk tinggi kini mulai diturunkan satu persatu. Para buruh bekerja dalam ritme yang teratur, memindahkan hasil produksi ke tahap selanjutnya, pengiriman. Proses ini terlihat sederhana, tapi sebenarnya memegang peranan penting. Gula yang sudah ditimbang dan dikemas kini siap dibawa menuju pelabuhan, sebagian besar untuk kebutuhan ekspor ke Eropa. Disinilah gudang menjadi titik simpul dari sistem logistik kolonial. Setiap karung tak hanya berisi gula, tapi juga nilai ekonomi yang besar, baik bagi pemerintah kolonial maupun bagi pemilik perkebunan. Saat karung-karung gula keluar dari gudang untuk diangkut ke kapal, dilakukan penghitungan yang teliti. Sistemnya sederhana namun efektif. Setiap buruh atau koili menjatuhkan satu batang kayu kecil atau stick untuk setiap karung yang dibawa keluar. Metode ini memungkinkan mandor mencatat jumlah karung tanpa harus menghitung langsung. Tradisi ini telah lama dipakai di berbagai perkebunan sebagai bentuk kontrol manual sebelum masuk ke sistem pelayaran ekspor. Beginilah cara sederhana namun disiplin diterapkan dalam sistem kolonial, memastikan tidak ada karung yang luput dari catatan. Seorang perempuan duduk di lantai ruang produksi. Ia memilah dan menyusun stik-stik kayu ke dalam kotak. Setiap kotak harus berisi tepat 50 batang. Proses ini dilakukan secara manual tanpa alat bantu. Pekerjaan seperti ini umum di pabrik kolonial pada awal abad ke-20. Perempuan sering dipekerjakan untuk tugas yang memerlukan ketelitian. Petugas mulai memberi tanda pada karung-karung produksi. Setiap karung diberi kode atau cap sebagai penanda asal dan isi.
Proses ini disebut sebagai pemberian merek atau label. Setelah itu, diambil contoh isi karung untuk pemeriksaan mutu. Pengambilan sampel ini penting untuk menjamin kualitas produk. Tahapan ini dilakukan sebelum produk dikirim atau dijual. Ini adalah contoh karung yang telah diberi tanda resmi. Terlihat jelas kap pabrik sebagai identitas asal produksi. Di sampingnya terdapat kap dari pihak pembeli. Kedua tanda ini menandakan bahwa barang telah diperiksa dan disetujui kedua belah pihak. Proses penandaan ini lazim dilakukan dalam industri ekspor zaman kolonial. Cap semacam ini juga memudahkan pelacakan jika terjadi masalah pada produk. Timbangan harus dalam kondisi benar-benar akurat. Sebelum dipakai, alat timbang ini dicek menggunakan water pass. Water pass memastikan posisi timbangan benar-benar rata dan stabil. Ketelitian ini penting agar hasil penimbangan tidak merugikan pihak manapun. Prosedur semacam ini adalah standar dalam dunia perdagangan kolonial. Bahkan kesalahan sekecil apapun bisa menimbulkan sengketa antara pabrik dan pembeli. Sebelum dikirim, berat karung diperiksa ulang. Pemeriksaan dilakukan secara acak dengan metode 1 dari setiap 10 karung. Karung-karung tersebut ditimbang ulang untuk memastikan kesesuaian berat. Ini bertujuan mencegah kecurangan dalam jumlah isi. Pengawasan seperti ini umum dilakukan dalam perdagangan ekspor-impor. Setiap selisih berat bisa berdampak langsung pada nilai transaksi. Para buruh harus berjalan melewati papan kayu sepanjang 10 meter yang membentang dari dermaga menuju perahu. Hal ini dilakukan karena kondisi sungai yang dangkal tidak memungkinkan perahu merapat langsung ke tepi dermaga. Papan tersebut menjadi satu-satunya jalur pengangkutan dari gudang ke perahu. Mereka memikul karung berat sambil menjaga keseimbangan agar tidak jatuh ke air. Proses ini membutuhkan ketelitian dan ketahanan fisik yang tinggi. Beginilah cara logistik dikelola di pelabuhan-pelabuhan kecil Hindia Belanda pada dekade 1930-an. Setelah melewati papan kayu sempit, karung-karung akhirnya sampai di perahu. Buruh angkut dengan sigap menyusun karung satu persatu ke dalam lambung perahu. Penempatan harus rapi agar muatan seimbang dan tidak membahayakan saat berlayar. Setiap perahu memuat puluhan hingga ratusan karung tergantung ukurannya. Proses ini dilakukan berulang tanpa alat bantu modern. Beginilah tahap akhir distribusi dari gudang menuju pelabuhan besar berlangsung pada masa itu. Satu karung gula bisa mencapai berat lebih dari 100 kilogram. Namun bagi para kuli angkut, itu bukan masalah besar. Dengan tubuh yang terbiasa bekerja keras, mereka mampu mengangkat karung demi karung tanpa ragu. Untuk memindahkan 100 karung sekalipun, mereka tetap melakukannya dengan tenang dan terlatih. Setelah perahu terisi penuh, tahap penutupan segera dilakukan. Luiken ditutup rapat dan disegel untuk memastikan muatan tetap aman. Di atasnya, anyaman daun rumbia diletakkan sebagai pelindung tambahan agar air hujan tak merembes masuk. Terakhir, seluruh muatan ditutupi dengan terpal besar, dikenal sebagai presening, menandai bahwa perahu siap berlayar membawa hasil bumi dari tanah jajahan. Menjelang pukul 5 sore, ritme kerja justru mengalami percepatan. Para pekerja Bumi Putra yang sejak pagi memikul beban berat, kini justru terlihat makin gesit. Seolah waktu yang tersisa menjadi pemicu semangat. Barangkali karena keinginan menuntaskan target hari itu, barangkali juga karena harapan segera kembali ke rumah. Di tengah peluh dan debu pelabuhan, tampak jelas pola kebiasaan kerja yang telah terbangun secara turun-temurun. Bagi mereka, menyelesaikan pekerjaan bukan semata tuntutan mandor, melainkan juga harga diri. Irama kerja ini,
yang semakin padat menjelang akhir menjadi bukti bahwa disiplin dan ketekunan bukan hanya milik Barat. Justru di titik-titik seperti inilah terlihat betapa pekerja lokal menyerap tekanan, lalu menjadikannya semacam kekuatan dalam diam. Kita diajak melihat ke dalam kantor pengapalan dan komisioner milik J.F. Esser, perusahaan Eropa yang menangani ekspor hasil bumi dari Hindia Belanda. Di sini disiapkan contoh barang dagangan yang disebut AFS Cheap Monsters, sampel resmi dari komoditas yang akan dikirim ke luar negeri. Semua harus sesuai standar, karena inilah yang akan dinilai pembeli di Eropa. Sampel dari muatan kapal Palurin dituang ke atas meja, lalu dicampur rata. Semua berlangsung di bawah pengawasan ketat pegawai Eropa, agar mutu dan konsistensinya tidak diragukan. Setiap butir komoditas diperiksa, karena kepercayaan pembeli internasional dipertaruhkan. Sampel resmi hasil pencampuran gula tadi dimasukkan ke dalam kantong khusus. Setiap kantong mewakili kualitas keseluruhan dari satu pengapalan. Kemudian disegel dengan pengawasan petugas agar tidak ada manipulasi setelah proses pengambilan. Label resmi ditempelkan untuk menandai identitas barang, termasuk jenis gula, berat, dan tujuan. Sampel ini disimpan sebagai arsip dan bukti kualitas jika terjadi sengketa dagang di kemudian hari. Inilah yang disebut sebagai Dorsey Monster, contoh representatif dari seluruh kiriman. Muatan gula yang sudah disegel dan diberi label dibawa menuju kapal uap SS Cikarang. Kapal ini akan mengangkut komoditas ekspor ke luar negeri melewati jalur laut internasional. Proses pemuatan dilakukan menggunakan perahu kecil yang mendekat ke sisi kapal. Setiap paket telah melalui pemeriksaan standar ekspor kolonial. SS Cikarang adalah bagian dari jaringan logistik besar yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama di Hindia Belanda dengan pasar global. Setelah selesai menurunkan muatan ke kapal SS Cikarang, perahu-perahu kecil kembali ke daratan. Mereka sebelumnya mengangkut karung-karung gula dari gudang ke kapal di tengah pelabuhan. Proses ini berlangsung berulang kali, mencerminkan ritme pengiriman ekspor pada masa Hindia Belanda. Transportasi manual semacam ini menjadi bagian penting dari sistem logistik pelabuhan, jauh sebelum teknologi crane atau kontainer modern digunakan. Di tengah kesibukan bongkar muat dan lalu lintas dagang yang padat, tampak sejumlah nelayan melaut dengan perahu-perahu kecil mereka. Meski pelabuhan dikuasai oleh aktivitas ekspor-impor perusahaan besar, ruang hidup para nelayan tetap hadir, menjadi saksi bahwa pelabuhan bukan hanya urusan perdagangan global, tetapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari rakyat kecil. Pemandangan ini memperlihatkan kontras. Kapal besar milik kongsi dagang berlayar ke luar negeri, sementara perahu nelayan hanya berharap hasil tangkapan dari laut sekitar. Dari kejauhan, laut tampak luas dan tenang. Garis cakrawala membentang jauh tanpa batas, menyatu dengan langit di ujung pandang. Kapal-kapal uap berlayar perlahan, membawa hasil bumi Hindia menuju pelabuhan-pelabuhan di Eropa. Di tengah ketenangan permukaan laut, tersimpan dinamika global yang terus bergerak, perdagangan, eksploitasi, dan perubahan zaman. Di sisi lambung kapal uap Cikarang, tongkang-tongkang kecil mendekat satu persatu. Gula-gula yang sudah dikemas rapi dipindahkan ke palka kapal. Para buruh pelabuhan bekerja cekatan di bawah terik matahari, menyusun muatan agar seimbang. Gula ini bukan sekadar komoditas, tapi hasil dari rantai panjang produksi. Dari kebun tebu, pabrik, hingga pelabuhan. Setiap karung yang dinaikkan membawa jejak tangan-tangan rakyat yang terlibat dalam industri kolonial. Setiap sleng atau ikatan berisi 8 hingga 10 karung gula. Para kuli pelabuhan menyusunnya dengan cepat dan terkoordinasi, lalu mengangkatnya ke atas bahu.
Dari gudang ke perahu, pergerakan ini berlangsung terus-menerus seperti mesin yang tak henti. Semua demi memenuhi ruang muatan kapal Cikarang yang akan segera bertolak. Beginilah proses pengangkatan slang berisi gula ke atas kapal. Dengan kerekan tali yang digerakkan katrol, satu persatu slang diangkat dari perahu ke geladak kapal. Proses ini membutuhkan ketepatan dan kekompakan antara para pekerja di bawah dan awak kapal di atas. Karung-karung gula itu, hasil keringat dari perkebunan di pedalaman Jawa, kini bersiap menempuh perjalanan laut yang panjang menuju pelabuhan-pelabuhan dunia. Beginilah cara jutaan karung gula diangkut setiap tahun dari tanah Jawa menuju pasar dunia. Dari pelabuhan ke pelabuhan, dari perahu kayu hingga kapal uap. Inilah rantai distribusi yang menopang industri gula Hindia Belanda. Setiap tahunnya, tak kurang dari 25 juta karung gula dikapalkan dari Jawa, menjadikannya salah satu pusat produksi gula terbesar di antara semua koloni Eropa. Namun di balik angka-angka itu, tersembunyi cerita yang jarang terdengar. Tentang kerja keras para buruh, nelayan, dan petani yang tak pernah disebut dalam laporan dagang. Inilah warisan kolonial yang membentuk wajah ekonomi Nusantara. Pahit manisnya, masih terasa hingga hari ini. Failure Channel mempersembahkan arsip ini sebagai pengingat bahwa sejarah bukan sekadar data, melainkan jejak manusia yang bekerja, bertahan, dan bermimpi di tengah roda industri dunia. Dan untuk para penikmat serta pecinta sejarah yang luar biasa hebat, saatnya kami pamit sejenak. Sampai jumpa di lembar sejarah berikutnya, hanya di Failure Channel. Obaka-san. Yeah.